Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tambahan materi terkait dengan bagaimana cara memerger objek dan bagaimana cara untuk memisahkannya, seperti itu. Anggaplah di sini kita punya sebuah studi kasus di mana kita punya sebuah kubus dan nanti kita akan coba tambahkan sebuah UV sphere atau bola seperti itu. Nah, kita coba tambahkan, karena di sini sudah ada kubus, kita akan coba tambahkan UV sphere. Seperti biasa, berarti untuk menambahkan UV sphere, caranya tinggal Shift A untuk menambahkan objek, kita ambil mesh, kemudian UV sphere. Nah, kan bolanya ada di dalamnya kubus ya, kita keluarkan dulu. Berarti untuk memindahkan pakai shortcut G, kemudian kita bisa pindah ke sumbu X atau Y atau Z, berarti misalkan Y ya, berarti G kemudian Y. Oke. Lalu bagaimana untuk menggabungkan dua buah objek ini? Kan kita sudah punya kubus, kita punya UV sphere seperti itu. Ini objeknya terpisah. Tandanya apa? Tandanya ketika di object mode ini ya, kita pilih kubus, kita klik kubus, maka yang terhighlight itu, yang terhighlight warna orange seperti ini hanya kubusnya. Sementara UV sphere-nya enggak gitu. Kalau kita klik UV sphere-nya, maka yang terhighlight warna orange itu hanya UV sphere aja, sementara kubusnya enggak gitu. Nah, kemudian gimana caranya supaya objeknya ini bersatu? Dianggap satu objek seperti itu ya. Nah, caranya adalah teman-teman bisa seleksi dua-duanya seperti itu. Misalkan di seleksi seperti ini, klik drag seperti ini, atau mungkin biar lebih presisi begitu ya. Kita klik kubusnya, kemudian shift tahan, klik UV sphere-nya, atau sebaliknya. Misalkan UV sphere-nya kita klik, kemudian shift tahan, kemudian klik kubusnya. Maka akan terseleksi dua buah objek, yaitu kubus dan UV sphere. Nah, sekarang cara untuk menggabungkannya bagaimana? Kita bisa menggunakan shortcut Ctrl J, join seperti itu ya. Jadi kita bisa pencet Ctrl J, kontrolnya ditahan ya, kemudian pencet J. Nah, seperti ini. Sehingga yang tadinya itu ada dua buah objek, sekarang dianggap sebagai satu objek. Dan teman-teman bisa lihat di bagian outliner di sini gitu ya. Di sini cuma ada satu cube kayak gitu ya. Jadi ketika kita klik di luar, kita klik UV sphere-nya tadi ya misalnya ya. Nah, ini kubusnya juga akan terseleksi. Begitu juga sebaliknya, ketika kubusnya saya klik, nah ini UV sphere-nya juga akan ikut terseleksi seperti itu. Artinya ini sudah dianggap sebagai satu objek seperti itu. Yang tadinya dua objek sekarang jadi satu objek. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan material ke objeknya seperti itu. Contohlah misalkan kita anggap di kubus ini kita kasih material dengan warna merah gitu ya misalkan. Untuk UV sphere-nya nanti biru. Nah, caranya seperti apa? Untuk menambahkan material seperti yang kemarin sudah dibahas seperti itu. Kita bisa klik di bagian material, kemudian kita klik new. Oke. Kemudian kita ubah base color-nya yang awalnya putih jadi merah ya. Kubusnya kan merah, kemudian UV sphere-nya biru. Oke, kita ubah jadi merah. Sekarang kenapa tidak berubah? Karena lagi-lagi kita cek di ini, di bagian atas ini. Nah, ini yang aktif adalah solid view seperti itu. Sementara kita pengennya itu melihat materialnya. Untuk melihat materialnya artinya bagaimana? Artinya kita harus menggunakan yang material preview. Berarti yang ini ya. Nah, dan ternyata sudah berubah gitu ya. Nah, base color-nya ini bisa kita ganti-ganti. Misalnya tadi biru, atau mungkin hijau, atau mungkin kuning, atau mungkin kita balikkan lagi seperti rencana awal jadi merah. Oke, nah
Kemudian gimana caranya untuk membuat yang ini, untuk membuat bolanya ini jadi biru? Berarti kita perlu satu material lagi. Nah, kita buat satu material lagi, tanda plus ya di sini ya, kita klik, klik. Oke, sekarang ada material baru tapi masih kosongan. Kita klik new. Oke, material 002 muncul. Nanti tidak harus 001, 002 seperti ini ya. Bisa jadi nanti yang muncul 002, 003 dan seterusnya. Karena mungkin sebelumnya sudah pernah buat material dan mungkin tidak terpakai gitu. Ngeceknya di mana? Nanti ngeceknya di bagian sini. Nah, ini. Ternyata saya punya 3 material gitu. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Untuk ngesain warna birunya gimana? Nah, ini base colornya kita ubah aja ya di material 2. Material 2-nya pastikan terseleksi dulu. Base colornya kita ubah jadi biru. Tapi kenapa ini tidak berubah? Ya, jelas tidak berubah gitu ya. Nah, kita harus masuk ke edit mode terlebih dahulu supaya ini berubah. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai shortcut pad. Nah, ini ya. Kita klik di luar supaya tidak ada yang terseleksi, kemudian kita seleksi lingkarannya. Kita klik lingkarannya ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan shortcut L untuk menyeleksi bagian tertentu saja yang terpisah kayak gitu ya. Misalkan saya klik kubus sekali, klik, kalau saya pencet L itu yang terseleksi hanya seluruh vertex di kubusnya saja. Sementara kalau misalkan saya klik lingkaran atau maaf bola, kemudian saya pencet L, itu yang terseleksi adalah seluruh bagian bolanya, seluruh vertex yang ada di bolanya. Nah, kemudian baru kita assign dengan material 2. Assign. Oke, kita klik assign-nya dan ternyata berhasil begitu. Kita balik lagi ke object mode. Nah, ternyata sudah berubah warnanya dan tetap masih dianggap satu objek begitu ya. Meskipun objeknya terpisah karena kita join dianggap satu objek. Dan satu objek ini punya dua material, material warna merah dan material warna biru. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bisa menggabungkan, bagaimana untuk memisahkannya? Nah, untuk memisahkannya, teman-teman nanti bisa masuk ke object mode, edit mode terlebih dahulu. Caranya adalah dengan pencet tab seperti itu ya. Pastikan sudah masuk edit mode, kemudian diseleksi semuanya, berarti select all ya, berarti A. Oke, kemudian shortcut untuk memisahkan objeknya bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan shortcut P. Nah, ini. Nah, ketika dipencet P, maka ada 3 pilihan. Yang pertama by selection, yang kedua by material, yang ketiga by loose part. Kalau saya pakai selection, misalkan pakai yang selection gitu ya, nanti bagian yang terseleksi akan dipisah begitu ya. Bagian yang terseleksi saja, misalkan saya nyeleksi kubusnya saja seperti itu, maka nanti kubusnya yang kubusnya akan dipisah dari yang lain. Atau mungkin saya seleksi face-nya seperti itu ya, misalkan seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan saya pencet P by selection. Nah, nanti ketika saya masuk ke object mode, yang terjadi adalah ketika saya geser objeknya, ini terpisah gitu ya. Jadi face yang saya seleksi tadi terpisah. Saya Ctrl Z lagi ya. Oke, saya balik ke edit mode lagi. Nah, kita coba pakai yang selection by material gitu ya. Nah, contoh misalkan ya ini ya, misalkan saya seleksi beberapa face di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 face ini saya ganti warnanya jadi merah. Saya seleksi material merah, kemudian assign. Nah, jadinya nanti seperti itu. Nah, sekarang kalau saya pengen pakai tadi ya, apa namanya, untuk saya pengen memisahkan objeknya, berarti kita select all dulu, A. Kemudian tadi apa? Untuk memisahkan P. Kemudian misalkan kita pilih by material, ini akan
pisahkan berdasarkan materialnya gitu ya. Kita seleksi by material, klik. Nah, misalnya seperti itu. Maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi ketika kita masuk ke object mode tab ya. Nah, ketika kita geser GX. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, yang bagian yang pakai material merah itu akan dianggap satu objek, dan bagian yang pakai material biru itu tadi juga akan dianggap satu objek gitu. Jadi meskipun tadi merahnya nempel di UV Sphere, tetap aja dihitung sebagai milik merah gitu ya, milik kubus. Kenapa? Karena dia pakai material warna merah. Sementara yang UV Sphere ini tadi pakai warna biru. Kita Ctrl Z lagi, kita kembalikan seperti semula. Nah, oke. Kita bahas satu mode lagi ya. Jadi gimana kalau misalnya kita ini ya, kita pengen memisahkan objeknya itu berdasarkan objek yang terpisah gitu ya. Nah, caranya simple. Kita seleksi semuanya, ingat masih di edit mode ya, pastikan masih di edit mode, shortcutnya tadi tab gitu ya. Kita select all, kemudian setelah itu teman-teman bisa pencet P. Nah, kemudian bisa milih by loose part seperti itu ya. Nah, yang terjadi apa? Ketika kita balik ke object mode tab, oke. Nah, object mode ya ini ya. Nah, ketika saya geser kubusnya G, nah jadinya seperti ini. Kalau yang ini gimana? Nah, ini seperti ini, gitu ya. Jadi dia akan memisahkan berdasarkan apa? Berdasarkan objek yang saling tidak beririsan, gitu ya. Oke, mungkin saya kasih contoh lagi, contoh lain ya. Ini saya hapus dulu aja mungkin. Oke, kita coba buat UV Sphere lagi. Kemudian kita coba untuk zoom in, masuk ke edit mode. Kemudian saya seleksi bagian sini, satu loop ini alt klik, pakai face mode. Kemudian kita pencet X. Kemudian select yang face. Nah, akhirnya bagian tengahnya terhapus. Nah, kita bisa pisahkan dua buah yang tadinya ini satu objek ya. Kita lihat kalau di object mode ini misalkan kita klik gitu ya. Ini terhighlight orange semua gitu ya. Meskipun kepisah kayak gini tetap dianggap satu objek gitu ya. Nah, untuk memisahkannya gimana? Tadi berarti masuk edit mode ya. Di tab, kemudian select all A, kemudian P untuk memisahkan, kemudian by loose part. Kenapa by loose part? Soalnya by loose part itu berarti dia akan apa namanya? Dia akan memisahkan objeknya berdasarkan bagian yang tidak terhubung. Contohnya ini. Coba P, kemudian by loose part. Nah, kita balik lagi ke object mode tab. Nah, sekarang kita punya dua buah objek seperti itu. Jadi yang ini saya pindahkan dulu GZ ke atas, kemudian yang ini GZ ke bawah. Nah, ternyata bisa seperti itu ya, gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen menggabungkan dengan objek lain? Anggaplah kita punya sebuah silinder gitu ya. Shift A, mesh, kemudian silinder. Nah, seperti ini. Kita akan coba geser ke atas, GZ. Oke. Nah, ini saya pencet tab dulu ya untuk masuk ke edit mode. Kemudian saya seleksi bagian atasnya ini. Kemudian saya pencet X untuk menghapus face yang bagian atasnya. Oke. Nah, untuk silinder ini umumnya defaultnya dia punya 32 buah vertex ya di bagian atasnya, dan 32 buah vertex di bagian bawahnya. Nah, kita coba masuk ke edit, object mode, kemudian kita seleksi yang
potongan UV sphere-nya tadi, kita masuk ke edit mode, ini pun juga sama. Punya 32 buah vertex di bagian bawahnya, tapi yang atas-atasnya ini nggak saya hitung ya, karena nanti banyak banget gitu ya. Nah, di sini 32, di silindernya juga bagian atasnya 32. Bisa nggak ya kita gabungkan ya? Nah, kita bisa pakai bridge edge loop gitu ya. Tapi sebelum itu kita join dulu gitu ya. Caranya gimana? Caranya untuk ngejoin. Nah, kita ingat-ingat lagi tadi. Jadi seleksi ini dulu, yang bagian atas dulu, setengah lingkaran. Kemudian saya klik bagian bawahnya, bagian silindernya seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian pakai apa? Tadi untuk ngejoin pakai Ctrl J. Ctrl J. Oke. Nah, sekarang jadi satu objek. Sekarang tinggal kita satukan. Gimana caranya? Nah, kita masuk ke edit mode, tab gitu ya. Nah, ini kan saling bersesuaian ya, saling bersesuaian gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari depan gitu misalkan Y. Nah, ini sudah saling bersesuaian gitu ya. Ini sudah saling bersesuaian. Nah, oleh karena itu bisa kita seleksi satu loop yang di sini, berarti kita pakai ini aja ya, mungkin ya pakai vertex selection, kemudian alt klik untuk loop bagian ini, kemudian shift tahan, alt tahan, kemudian klik bagian atas. Nah, untuk menggabungkannya bagaimana? Tinggal pakai edge, kemudian bridge edge loop. Set. Karena saling bersesuaian, bisa jadi seperti ini gitu ya. Atau cara lain bisa seperti ini ya, saya kontrol Z lagi ya. Cara lain bagaimana? Oke, kita seleksi bagian tertentu aja, misalkan 1, 2, 3, 4. Pastikan ini bagiannya saling bersesuaian ya. Nanti bisa dipencet F, set gini, untuk ngefill gitu ya. Kemudian seleksi bagian sampingnya aja, misalkan bagian ini, 2 vertex ini ya, atau ini juga boleh gitu ya. Nah, nanti bisa dipencet F. Kalau sudah terseleksi seperti ini, pencet F, 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 atau F tahan sampai nutup. Nah, seperti itu. Simpel ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk nge-join objeknya. Demikian mungkin video kali ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.